Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata seorang suami istri yang mana suaminya ahli hakikat sedangkan istrinya ahli syariat. Siapa itu ahli syariat dan siapa itu ahli hakikat? Ahli syariat adalah orang yang dalam perjalanan menuju Allah belajar memahami tentang Allah melalui dalil-dalil tekstual, baik itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan orang yang berhakikat adalah orang yang sudah memahami kedua panduan tersebut, Al-Quran dan As-Sunnah, dan sudah menjalankannya, sudah bertarekat sesuai dengan Allah dan Rasulullah ajarkan, dan mampu mengesahkan Allah di dalam seluruh amal lahir dan batinnya. Sebutlah namanya Fulan dan Fulani, seorang suami istri di akhir zaman. Fulani sebagai seorang istri, ya, ketika mengamalkan zikir yang biasanya dibaca olehnya ketika setelah sholat, di saat siang hari si Fulani ini lagi membaca kalimat thayyibah tetapi di dalam hatinya. Lalu si Fulan sebagai suaminya ketika itu tidur di sebelahnya, dan terbangunlah si Fulan ini, sang suami ini, melihat si istri sedang berzikir tapi tidak dijaharkan, tidak dilisankan. Akhirnya si suami yang berhakikat ini mengajarkan, ya, memberikan arahan, memberikan penjelasan bahwa zikir yang dibaca di dalam hati, ya, atau di lisan atau dijaharkan, itu sebenarnya nilainya sama ketika orang itu belum masuk kepada makom hakikat. Maka diajarkanlah si Fulani ini dengan cara apa yang Fulan alami, ya, dengan tata cara, dengan tarekat yang sudah Fulan alami dan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fulan ingin membuktikan kepada istrinya Fulani, ya, ketika beramal membaca kalimat thayyibah dengan jahar tapi langsung berdampak kepada kolbunya. Ketika Fulan itu masih dalam keadaan berbaring, baru bangun tidur, maka dibacakanlah kata bismillah. Begitu masuk kepada bismi, Fulan langsung bergetar dan menangis agak keras dan kemungkinan terdengar dari luar kamar. Diulanginya lagi yang kedua kalinya, ingin mengucapkan kata bismillah, belum sampai pada ujung kalimat bismillah, Fulan bergetar lagi bibirnya dan tidak sanggup membaca sampai usai kata bismillah, ya, karena Fulan sudah menangis. Lalu akhirnya dijelaskan kepada Fulani sebagai seorang istri, seperti itu, ya, ketika membaca jahar, aku sudah bergetar mengetahui bahwa itu adalah karunia dari Allah dan Allah memampukanku, dan kalimat itu adalah firman Allah, firman, ya, perkataan dari Zat yang Maha Agung. Sehingga dengan keadaan kolbu seperti ini, baik lisan maupun hati, itu nilainya lebih tinggi daripada kamu yang membaca di dalam hati tapi keadaanmu belum bisa seperti ini. Maka Fulan mengajarkan untuk menghilangkan keakuan si istri, menghilangkan pendapatnya sendiri di dalam mengamalkan apa yang dia yakini itu. Fulan mengajarkan bahwa dia harus mengikuti anjuran suaminya. Karena apa? Si istri sudah seringkali mendapatkan petunjuk tentang suaminya itu. Banyak sekali petunjuk tentang suaminya yang didapati si Fulani di dalam mimpinya. Perlu diketahui saudara-saudariku,
rapot atau keadaan spiritual seorang itu bisa Allah beritahukan melalui mimpi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah melalui mimpi tentang spiritual Umar bin Al-Khattab, sahabat beliau. Nabi Muhammad SAW bermimpi di dalam kitab yang sahih, diperlihatkan kepada beliau ada orang yang memakai baju sedada, ada orang yang memakai baju di bawah dada, dan diperlihatkan Umar bin Al-Khattab itu memakai baju yang ditarik-tarik. Apa pentakwilan atau makna dari mimpi yang beliau alami? Itu maksudnya Umar bin Al-Khattab memiliki agama yang baik, baju yang ditarik-tarik, baju yang sangat panjang. Begitu juga si Fulani mendapatkan mimpi tentang suaminya. Yang pertama, Fulani bermimpi suaminya masuk dalam air, bukan tenggelam, tapi ada di dasar air. Air itu yang tanpa batas, yang jumlahnya sangat banyak, itu adalah analogi dari ilmu Allah yang maha mengetahui. Sedangkan Fulan berada di dasar air itu. Dia sudah mencapai makom hakikat. Mimpi yang lain, si suami mengajak si istri masuk ke dalam air. Yang awalnya si istri itu sulit bernafas, tapi Fulan sebagai suaminya mengatakan kamu bisa, ayo kamu bisa. Akhirnya Fulani juga bisa bernafas di dalam air. Artinya si suami mengajak kepada ilmu hakikat, mengajarkan ilmu hakikat. Memang ditakdirkan begitu oleh Allah. Kenapa? Di dalam kehidupan nyatanya juga pernah kejadian ketika suaminya mengajarkan suatu ilmu makrifat, pengenalan kepada Allah, maka si istrinya ketika itu mau menerima ilmu tersebut, dan akhirnya mendapat mimpi konfirmasi dari Allah bahwa istrinya itu mendapatkan ilmu yang orang-orang umumnya tidak memilikinya. Dan mimpi yang lain, si Fulani sebagai istri bermimpi suaminya didatangi orang, yang mana orang itu diajarkan tentang ilmu makrifat. Mimpi yang lain, suaminya itu ditanya tentang perihal mimpi, ilmu mimpi, yang mana mimpi dan ilmu takwil mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam, yang mana dalil-dalil atau keterangan tentang itu bisa Anda baca pada deskripsi di bawah video ini. Mimpi yang lain, bermimpi suaminya membonceng istrinya, mengajak kepada wali Allah. Tetapi ketika tidak sampai pada tujuan, maka wali itu datang ke rumah si Fulan ini. Mimpi yang lain, yang dialami si istri, dia dibonceng mengajak kepada arah kanan. Jadi si Fulan ini mengajak kepada arah kanan. Apa itu arah kanan? Maknanya orang-orang golongan kanan itu adalah orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Banyak yang menyebutkan hal itu, seperti halnya di dalam firman Allah di dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 22, surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Jadi orang-orang yang golongan kanan itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mana mereka diberikan catatan ada di tangan kanan. Di dalam surah Al-Waqiah ayat 27 sampai 40 juga ada penjelasan atau dalil tentang orang golongan kanan. Nah, jadi orang yang sudah berhakikat adalah orang yang sudah memahami ilmu syariat dengan benar dan bertarekat mengamalkan di dalam kehidupannya dengan apa yang Allah dan Rasulullah ajarkan, dan juga mendapatkan manfaat dari apa yang dijalaninya itu, yang diamalkannya itu, sehingga berdampak kepada kolbunya. Akhirnya terjadilah seperti yang difirmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi kalau misalkan kita seringkali memahami ilmu syariat, menjalankannya, belum sampai bergetar hatinya ketika menyebut Allah yang maha besar, maka pasti ada masalah di dalam kolbu kita. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, kolbu rusak maka niscaya melahirkan seluruh amalan lahiriahnya yang juga rusak, yang juga mengandung dosa. Semoga hal ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.